Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Senang sekali pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Tentunya bersama saya Dinda Lutfi yang bakalan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, Lentera Kolbu bakalan membawakan tema-tema yang insya Allah berkah ya pada hari ini. Dan tentunya Dinda tidak sendirian, Dinda bersama Ustazah Novita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Ustazah ya? Alhamdulillah sehat Mbak Dinda. Mbak Dinda sehat juga ya? Alhamdulillah sehat Ustazah. Baik Ustazah, nah seperti biasa nih Ustazah, tema kita pada hari ini membahas tentang kita Ustazah, yaitu adalah wanita. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu adalah kisah inspiratif wanita solehah dalam sejarah Islam ya Ustazah. Baik Ustazah, boleh Ustazah dikulik secara langsung ya? Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah ya dalam program Lentera Kolbu hari ini dalam kondisi sehat insyaallah ya. Amin Ustazah. Baik, alhamdulillah. Ketika kita berbicara tentang kisah inspiratif wanita-wanita muslimah sepanjang sejarah Islam ya, tentu saja ini menjadi sebuah motivasi besar buat kita para muslimah ya, karena seseorang yang terlahir sebagai seorang muslim ya, itu belum tentu dia langsung mendapat gelar muslimah solihah. Nah ya, kalau muslimah sih, kalau setiap orang yang terlahir sebagai muslim, dia sudah langsung dikatakan sebagai seorang muslimah. Nah, tapi belum tentu dia sebagai muslimah solihah. Ya, berbeda ya. Berbeda gitu. Kalau muslimah itu kan orang yang terlahir sebagai seorang muslim, perempuan yang terlahir sebagai seorang muslim. Mungkin sejak bayi dia sudah terlahir sebagai seorang muslimah kan gitu. Tetapi untuk menjadi seorang muslimah solihah, ini ternyata perlu upaya ya, perlu usaha agar kita bisa meraih gelar solihah. Karena kalau udah berbicara tentang solihah, nah solihah itu kan artinya seseorang perempuan yang dia itu benar menurut syariah. Nah, jadi benarnya ukurannya, standarnya itu adalah syariah. Nah, jadi benar ketika Allah mengatakan itu adalah sesuatu hal yang benar, maka apa yang dia lakukan itu menjadi solih, menjadi benar. Nah, maka seorang wanita solihah atau muslimah solihah berarti dia adalah seorang muslimah, seorang yang terlahir sebagai seorang muslim atau dia sudah memeluk agama Islam, lalu kemudian semua aktivitasnya itu benar dalam kacamata syariat. Masya Allah, kayak gitu ya. Nah, sementara untuk menjadi seorang muslimah solihah ini adalah sebuah kewajiban ya. Kenapa menjadi sebuah kewajiban ya? Karena ini adalah perintah dari Allah ya. Allah tidak memberikan pilihan kepada para muslimah ya, dia mau menjadi seorang muslimah yang tidak taat kepada Allah ya, atau mau taat kepada Allah. Allah sebenarnya nggak ngasih pilihan itu, tapi kadang-kala manusia yang memilihnya ya. Nah, seharusnya ketika dia mengaku sebagai seorang muslimah, layaknya dia adalah orang yang mau taat dengan perintah-perintah Allah ya. Nah ya, kenapa ya? Karena ini adalah perintah Allah yang Allah dalam hadisnya Rasulullah bersabda, ad-dunya mata'un ya. Dunia ini sebenarnya hanyalah perhiasan. Dunia ini hanya perhiasan ya Mbak ya. Nah, jadi hanya senda gurau. Jadi kalau dalam ayat-ayat yang lain Allah mengatakan sesungguhnya dunia ini hanya sementara sekali gitu ya. Hanya permainan. Yang namanya permainan itu pasti akan ada akhirnya. Nah, kalau yang namanya permainan itu ya dia nggak akan berlangsung selamanya. Nah, nanti ada yang menang, ada yang kalah kayak gitu. Nah, tetapi lalu kemudian dilanjutkan lagi oleh Rasulullah, ad-dunya mataun ya.
al khairu mataun al mar'atus solihah. Sementara perhiasan yang paling baik atau sebaik-baiknya perhiasan itu adalah wanita yang solihah. Nah, jadi perhiasan itu kalau perempuan itu sukanya perhiasannya apa? Emas biasanya ya, Mbak ya. Nah, emas gitu, kemudian punya barang-barang mewah di rumahnya, kayak gitu ya, barang antik, barang unik gitu ya, perkakas-perkakas yang menarik, itu kan perhiasan. Nah, yang disukai setiap orang itu pasti suka dengan perhiasan, itu nggak bisa kita pungkiri ya. Kalau orang itu suka perhiasan itu ya, itulah manusia ya. Selama dia masih hidup berarti ada naluri dia yang dia penuhi, yaitu naluri bakoknya, bahwa dia suka dengan perhiasan. Ya, baik perempuan maupun laki-laki sama pada dasarnya, semua suka dengan perhiasan. Hanya lalu kemudian Allah ingatkan ya, dalam hadis itu Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya perhiasan buat kamu gitu ya, buat para lelaki itu adalah almar'atus solihah, perempuan yang solihah. Nah ya, jadi punya mobil Pajero, punya mobil Camry gitu ya, punya Mercedes-Benz gitu ya, kemudian apalagi mobil mewah gitu, atau rumah yang harganya ya? Triliunan kayak gitu ya, itu ternyata belum apa-apanya. Perhiasan yang menurut Allah itu adalah perhiasan yang paling baik adalah wanita yang solehah ya. Para istri-istri yang solehah, Masya Allah, Masya Allah. Gitu ya. Nah ya, kemudian dalam hadisnya yang lain ya, hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad ya, Rasulullah bersabda ya, bahwa Rasulullah pernah bertanya ya, ada yang bertanya kepada Rasulullah, siapa wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Nah, bukan yang sekedar cantik aja gitu ya, cantik tapi judes gitu ya, suami juga pusing gitu ya. Gitu. Tetapi yang menyenangkan di sini adalah yang menyenangkan hati dan matanya gitu ya. Yang pandai berhias, artinya ya bisa berhiaslah di rumah kayak gitu ya untuk suaminya. Memakai harum-haruman mungkin gitu ya, kalau ketika memang berdekatan dengan suaminya kayak gitu. Lalu kemudian di sisi lain perilakunya, itu yang paling penting. Perilakunya menyenangkan suaminya ya, selalu tersenyum kepada suaminya kayak gitu. Ketika ada masalah, menyelesaikan permasalahannya itu bersama suaminya itu dengan hati yang lapang dada, tidak penuh emosi. Masya Allah, itu kan yang menyenangkan ya. Coba aja tanya sama suami kita, apa sih yang menyenangkan? Nah ya, Mbak Dina udah menikah? Belum. Belum ya, insya Allah gitu ya. Nanti sambil belajar begitu ya, nanti kita perlu bertanya gitu ya, para pemirsa ya, apa sih yang menyenangkan kamu? Gitu ya. Nah, apa yang menyenangkan suami kita? Kita akan berusaha untuk melakukannya, tentu saja begitu ya. Nah, karena itulah seorang wanita yang solehah. Sehingga untuk menjadi wanita soleha ini kita tahu ya, bahwa kita nggak bisa tiba-tiba langsung jadi wanita soleha gitu ya. Terlahir sebagai seorang muslim sudah tentu, sudah pasti kita langsung jadi wanita soleha itu nggak bisa ya. Perlu proses, perlu usaha. Nah, usaha ini ya, kita juga nggak bisa hanya sekedar membaca saja, atau misalnya kita hanya melihat saja gitu. Tetapi ada proses yang kita tempuh, yaitu belajar ya. Di sisi lain kita bisa mencontoh ya orang-orang yang sudah harum namanya ya, sudah tertulis dalam kitab-kitab atau sejarah-sejarah Islam, bahwa mereka punya keagungan akhlak yang luar biasa. Keindahan perilaku mereka ya, kesolihan mereka itu tertulis ya dalam sejarah, dan Masya Allah itu bisa menjadi inspirasi kita para muslimah. Nah, mungkin yang pertama itu yang kita kenal dan sangat terkenal itu istrinya Rasulullah yang pertama, yaitu Ibunda Khadijah binti Khuwailid ya. Beliau dikenal sebagai seorang perempuan yang sangat sabar luar biasa. Di saat Rasulullah dibenci oleh kaumnya, di saat Rasulullah berada di dalam kondisi yang paling rendah begitu ya, karena direndahkan ya oleh kafir Quraisy pada saat itu, tetapi Masya Allah ya, Ummu Khadijah itu selalu mendampingi beliau, menguatkan beliau di saat orang lain tidak percaya bahwa Rasulullah itu, Muhammad itu adalah utusan Allah gitu ya, tetapi beliau menguatkan, bahkan hartanya beliau habiskan untuk apa? Untuk mendukung dakwahnya Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Nggak ada tandingannya mungkin begitu ya. Sampai-sampai ketika beliau sudah meninggal dunia,
Aisyah itu masih cemburu, ya, gitu ya. Saking Rasulullah itu mengingat kebaikan yang sangat luar biasa. Nah, mungkin beliau adalah perempuan yang tidak ada gantinya, tetapi kita bisa mengambil hikmah. Kesabaran beliau mendampingi suaminya yang berdakwah di jalan Allah itu luar biasa. Nah, lalu kemudian ada Ibunda Aisyah gitu ya, yang juga istrinya Rasulullah, ya, istri yang ketiga Rasulullah beliau ya. Karena istri keduanya setelah Khadijah meninggal itu ada Ibunda Saudah ya. Sebenarnya bersamaan menikahnya, tetapi Saudah memang pada kondisi yang sudah cukup mapan usianya sehingga bisa langsung tinggal bersama Rasulullah. Kalau Aisyah waktu itu masih belum balik ya, jadi belum bisa tinggal bersama Rasulullah. Di sini juga menunjukkan kepada kita Aisyah itu luar biasa sebagai istri yang sangat mendukung dakwah suaminya. Beliau memiliki kecerdasan pemikiran ya, akhlak yang mulia. Beliau meskipun masih muda, usianya jauh di bawah Rasulullah, tapi beliau tetap bisa bersikap dewasa ya, mendampingi Rasulullah ya. Jadi meskipun masih ada manja-manjanya, tetapi tetap beliau bisa profesional ya, untuk mendampingi Rasulullah sebagaimana dia memperlakukan dirinya sebagai seorang istri yang solihah, masya Allah. Masya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga ada Ananda ya, Fatimah binti Muhammad SAW. Beliau adalah anak dari Rasulullah ya. Beliau itu mengajarkan kepada kita, sekalipun pada saat beliau itu menjadi anak dari seorang nabi, seorang rasul, lalu kemudian ketika hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad itu bukan hanya sebagai nabi, bukan hanya sebagai rasul, tapi juga sebagai kepala negara ya, memimpin negara daulah Islam Madinah ya. Kurang apa kalau sekarang itu kan presiden gitu ya, ya. Beliau itu anaknya presiden pada saat itu gitu ya. Tetapi kehidupannya sangat luar biasa sederhana ya. Bahkan beliau takut memakan harta yang bukan milik keluarganya ya. Ketika Hasan atau Husain waktu itu ya, saya lupa itu, memakan kurma yang ternyata kurma itu harusnya untuk disedekahkan, beliau congkel dari mulutnya gitu ya. Jadi nama juga padahal anak-anak ya kan, belum kenal hukum sebenarnya, bahkan belum terkena hukum harusnya anak-anak itu, tapi sangat khawatir. Beliau menjaga keluarganya, anaknya ya, dari makanan yang diharamkan oleh Allah, masya Allah. Bahkan kita melihat dalam sejarahnya, beliau menggiling gandum sendiri sampai tangannya itu keras ya, keras sekali gitu ya. Karena apa? Karena menggiling gandum sendiri, beliau itu pengen minta pembantu sama Rasulullah itu nggak berani ya. Saking qanaahnya, saking sederhananya. Nah, mungkin itu sebuah gambaran ya, 3 perempuan yang mungkin saya gambarkan dulu di segmen ini, betapa masya Allah ya, 3 perempuan yang luar biasa. Ya, insya Allah nanti akan ada kisah-kisah yang lain ya. Baik Ustazah, terima kasih banyak ya sudah menyampaikan kisah inspiratif wanita solihah dalam sejarah Islam tentunya ya. Nanti Ustazah bakalan kasih tahu lagi pemirsa TVRI Bangka Belitung tentang mungkin ada wanita-wanita yang lain ya, yang bisa kita petik ya hikmahnya ya pemirsa TVRI Bangka Belitung. Tapi kita break dulu, jadi tetap di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Baik pemirsa, jumpa lagi tentunya dalam acara Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Tentunya masih bersama saya Dinda Lutfi dan juga ada Ustazah Novita di sebelah saya ya, yang tentunya masih membahas tentang tema yaitu adalah kisah inspiratif wanita solehah dalam sejarah Islam ya Ustazah. Tadi sudah banyak banget diceritakan oleh Ustazah beberapa wanita solehah ya pada zamannya tentunya Ustazah, yang bisa kita petik dan kita pelajari bagaimana ia menjadi wanita yang tentunya solehah ya. Ada cerita lagi nggak Ustazah? Iya, masih banyak ceritanya. Masih banyak ceritanya. Baik, silahkan Ustazah. Baik ya, kita lanjutkan lagi. Ada kisah ya, kisah hijrahnya Ramlah bin Abu Bakar ya. Beliau ini Abu Sufyan, Abu Sufyan ya, atau yang dikenal sebagai Ummu Habibah. Nah, jadi
Ramlah binti Abu Sufyan ini anaknya Abu Sufyan ya, yang beliau ini adalah pembesar kafir Quraisy pada saat Rasulullah ketika tinggal di Mekah ya. Yang Abu Sufyan ini kita tahu bahwa beliau masuk Islamnya belakangan, karena awal-awalnya beliau itu adalah salah seorang penentang Rasulullah sebenarnya Abu Sufyan ini ya. Nah, tetapi anaknya itu sangat lembut hatinya ya, mudah tertunjuki ternyata. Meskipun ayahnya itu penentang Rasulullah, tapi begitu Islam datang, beliau itu adalah salah satu seorang yang pertama kali masuk Islam juga gitu ya. Dia termasuk orang yang masuk Islam di awal-awal ya. Nah, jadi pada awalnya gitu ya. Kemudian ketika penentangan kafir Quraisy itu terhadap kaum muslimin yang ada di Mekah pada saat itu ya, banyak sekali orang-orang muslim yang baru masuk Islam itu ya, karena tidak kuat menghadapi cobaan atau tentangan dari orang-orang kafir Quraisy, lalu mereka hijrah ke Habsah ya, atau Ethiopia pada saat itu ya. Jadi banyak kaum muslimin pada saat itu hijrah ya. Nah, termasuk salah satu diantaranya Ramlah ini. Nah ya, awal mulanya suaminya itu udah masuk Islam. Waktu awal mulanya suaminya masuk Islam, hijrahlah mereka ke Habsah. Lalu kemudian di Habsah ternyata di tengah perjalanan suaminya itu mendapatkan penentangan dari orang-orang kafir Quraisy. Dia murtad suaminya tadi gitu, nggak kuat dengan tantangan ya, akhirnya dia keluar lagi dari Islam, berpindahlah kembali ke agama nenek moyangnya ya, kembali ke kafir Quraisy ya. Begitu pedihnya hati Ramlah ya, kebayang ya, udah sampai Habsah di tanah orang nun jauh dari Mekah, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa di sana gitu ya. Tadinya berharap mau bersama-sama suaminya, ternyata suaminya murtad. Tapi Masya Allah, keteguhan hatinya luar biasa gitu ya, kesabarannya luar biasa. Beliau sedih pada saat itu, sangat bersedih. Bahkan beliau memohon, berdoa kepada Allah, selalu mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Allah bantulah aku, suamiku murtad, aku di sini tidak ada keluarga, bapakku adalah orang yang menentang agama ya, menentang agama Islam. Kebayang ya, kalau mungkin orang kalau nggak kuat-kuat hati, ngapain sih saya di sini, lebih baik saya balik lagi gitu ya ke Mekah, pulang lagi ke suaminya, pulang lagi ke bapaknya. Insya Allah kehidupan itu menjadi lebih nyaman. Mungkin rumah mewah masih dia dapatkan karena bapaknya itu pembesar, suaminya juga bisa dikatakan golongan orang kaya pada saat itu gitu kan. Sementara dia besar, dia nggak punya apa-apa, hidupnya itu benar-benar dalam kategori yang justru sengsara mungkin ya. Tetapi untuk mempertahankan keimanannya dia rela, dia ikhlas gitu. Sampai keikhlasannya itu sampai, ya Allah aku ikhlas, aku ridho apapun ketetapanmu, sekalipun aku sulit, aku mungkin makan itu juga kesulitan, tapi aku ikhlas untuk menggenggam keimanan ini. Nah Masya Allah ya, luar biasa gitu ya. Sampai akhirnya ketabahan ya, kesabaran dari Ummu Habibah ini ya, ini terdengar oleh Rasulullah. Nah ya, sampailah ada seorang sahabat yang mengabarkan kepada Rasulullah ya, lalu Rasulullah itu datang ke Habsah ya, menguatkan hati Ummu Habibah, dan ternyata Allah memberikan jawaban kepada Ummu Habibah, beliau dipersunting oleh Rasulullah. Masya Allah gitu ya, buah dari kesabaran begitu ya. Nah jadi ternyata kesabaran itu kadangkala dijawab Allah langsung gitu ya. Dan Masya Allah ya, kesabaran beliau itu kemudian nampak, karena beliau kan pada saat itu kita tahu beliau bukan istri satu-satunya gitu kan. Nah kan sudah ada Aisyah, sudah ada Saudah juga pada saat itu gitu kan. Nah lalu kemudian tetapi beliau mendampingi Rasulullah sampai akhir hayat Rasulullah ya, dikala kehidupan itu ya, mereka hijrah ke Madinah, lalu kemudian di Madinah Rasulullah meninggal dunia, beliau tetap menunjukkan kesetiaannya ya kepada Rasulullah. Beliau menunjukkan sikap dan akhlaknya yang baik, yang mulia kepada Rasulullah, dan juga kepada para sahabat dan kepada seluruh istri-istri Rasulullah yang lain. Beliau tidak pernah menunjukkan kebenciannya, Masya Allah gitu ya. Nah itu kisah dari Ramlah binti Abu Sufyan. Nah lalu kemudian tidak lama kemudian itu Abu Sufyan akhirnya masuk Islam juga gitu, bapaknya gitu ya. Nah akhirnya dengan kesabaran itu ayahnya masuk Islam, Masya Allah, dipersunting oleh Rasulullah ya.
Ini luar biasa. Jadi kesabaran yang memang perlu kita pelajari dan kita ambil gitu ya. Kita ambil hikmahnya. Nah, ya kemudian ada lagi yang kelima, ada Ummi Kulsum binti Ali. Nah, kita tahu Ali ini adalah menantunya Rasulullah. Nah, ini berarti Ummi Kulsum ini adalah cucunya Rasulullah, anaknya Fatimah binti Rasulullah. Ini beliau terkenal ya dikenal pada saat itu sebagai seorang bidan yang cekatan. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi Ummi Kulsum ini cucunya Rasulullah, ya adiknya Hasan Husin gitu ya. Nah, adiknya Hasan Husin, anaknya Fatimah dan Ali, yang beliau menikah dengan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi suaminya ini juga adalah pengganti Rasulullah ya. Jadi pengganti Rasulullah itu kan yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang dilanjutkan lagi Umar bin Khattab. Nah, pada saat Umar bin Khattab menjadi pemimpin ya, menjadi kepala negara di negara Madinah pada saat itu, kita kenal Umar bin Khattab itu adalah khalifah yang sangat suka jalan-jalan. Nah, suka jalan-jalan itu ya bukan pencitraan, bukan gitu ya, tetapi betul-betul ingin melihat bagaimana kondisi rakyatnya. Ada yang kekurangan kah? Ada yang membutuhkan kah? Kayak gitu ya. Nah, sampai suatu hari Umar ini melihat ada seorang laki-laki yang seperti kebingungan gitu, melihat seorang perempuan yang sedang meringis gitu ya. Jadi ada di samping laki-laki itu ada perempuan yang sedang meringis, ada laki-laki yang seperti kebingungan. Lalu Umar bertanya, ada apa? Kenapa? Lalu dijawab, ini istri saya mau melahirkan, tapi kami nggak tahu harus kemana. Ya, kami nggak tahu. Nah, akhirnya Umar pulang ya, mendatangi istrinya ini gitu ya, Ummi Kulsum ini ya. Beliau mengatakan kepada Ummi Kulsum, maukah kamu aku berikan ya peluang untuk mendapatkan pahala yang begitu besar? Apa itu ya Amirul Mukminin, kata dia gitu kan. Kamu akan mendapatkan sebuah pahala yang besar, yaitu membantu ada warga kita yang mau melahirkan, dia bilang gitu kan. Akhirnya dia berusaha gitu ya. Nah, mengambil benda-benda yang dibutuhkan ya, barang-barang yang dibutuhkan, lalu berangkat mereka ke sana. Ya, berangkat mereka ke sana, ditolonglah, Masya Allah, ditolong sangat cekatan sekali beliau kayak gitu ya. Lalu kemudian beliau mengatakan ya kepada suaminya Umar bin Khattab tadi, ya Amirul Mukminin gitu, sampaikan kepada bapak tadi bahwa dia punya anak laki-laki. Nah, kebayang, ibu negara lah ya. Itu nggak segan-segan ya membantu masyarakatnya ya, umatnya yang membutuhkan tangannya sendiri ya. Beliau sangat dermawan, sangat membantu. Jadi nggak main tunjuk-tunjuk gitu ya, nggak nunjuk-nunjuk aja gitu. Kamu saya kan ibu negara, ngapain sih saya gitu yang harus turun tangan. Tapi ternyata Masya Allah gitu ya, didikan Umar bin Khattab itu luar biasa begitu ya, sampai lahirlah seorang istri yang begitu dermawan ya. Dan ternyata kedermawanannya ini bukan hanya sekedar ketika membantu gitu ya, tetapi ternyata beliau sangat sering memberikan sedekah ya, sering memberi sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu ya. Beliau sering bertasbih dengan menggunakan batu permata ya. Maklumlah istrinya pejabat gitu ya, punya banyak permata begitu ya. Nah, karena banyak yang ya punya banyak harta, itu adalah hal yang mungkin wajar begitu ya. Tetapi ternyata batu itu bukan hanya dia gunakan untuk bertasbih. Setelah beliau bertasbih gitu ya, batunya itu dikasihkan kepada rakyatnya. Masya Allah, dermawan sekali gitu ya, luar biasa gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, gambaran yang memang luar biasa yang kita dapatkan ya dari dua orang ini gitu ya, muslimah yang Masya Allah, kalau kita lihat mereka itu sudah Allah janjikan masuk surga loh sebenarnya ya. Kebaikan-kebaikan mereka itu sudah bisa menghantarkan mereka masuk surga. Tapi mereka masih tetap terus ya melakukan hal-hal yang baik gitu ya, sehingga mereka ingin memperbanyak amalnya ya. Nah, kita lanjutkan lagi, ada Aisyah Al-Qurtubiyah. Aisyah Al-Qurtubiyah ini adalah seorang ulama perempuan yang dibilang kutu buku. Masya Allah ya, sering membaca, hobinya membaca ya. Bahkan hobi membacanya ini yang membuat akhirnya ya Andalusia ya
itu bisa dikatakan menjadi maju, ya, karena beliau ternyata ketika beliau belajar itu bukan untuk diri sendiri, beliau ajarkan itu kepada masyarakat Andalusia. Ternyata Andalusia itu bisa maju dari seorang guru sesosok Aisyah Al-Qurtubiyah ini, masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi sampai ya dia tuh bisa dikatakan tokoh publik, ya, tokoh publik, sastrawan yang terkenal di Cordoba, di Spanyol pada saat itu, gitu ya. Sampai dia dijuluki si kutu buku karena dia hobi membaca, dan ketika dia membaca itu jadi sampai dia punya perpustakaan pribadi, ya, perpustakaan pribadinya ini sampai semua orang tuh banyak yang ingin belajar di sana, gitu ya, ingin mengkaji di sana, gitu ya. Nah, sampai banyak perempuan-perempuan yang mengambil pelajaran dari beliau, ya. Nah, ini kita lihat ya, hari ini nih jadi pelajaran banget nih. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang buku itu udah disampingkan, ya, udah kayak nggak laku lagi kayak gitu ya. Ditanya di buku di rumah itu paling ada 1 lembar 2 lembar, 1 buku 2 buku 2 buah buku. Selebihnya itu ya perkakas-perkakas saja atau paling-paling buku sekolah begitu ya. Kalau masih kuliah mungkin buku kuliahan. Buku bacaan itu udah jarang hari ini, ya. Padahal ternyata buku itu adalah jembatan ilmu, ya. Buku itu nggak bisa digantikan dengan gadget, ya. Karena buku itu jelas penulisnya itu siapa, gitu ya. Sanadnya itu jelas. Nah, ya. Sementara kalau gadget ini informasi yang ada di gadget itu belum tentu kadang-kadang kesohihannya, ya. Maka tidak bisa nanti alirannya itu mazhabnya itu jadi mazhab WhatsApp ya, Instagram ya, gitu ya. Kalau dulu kan Syafi'iyah, Hambali, gitu ya, Hanafi, begitu ya. Nah, ini sekarang tuh dari mana dapatnya? Dari WhatsApp, gitu, dari Instagram, gitu. Padahal buku itu ya pada ulama-ulama terdahulu itu sudah membuat buku yang mereka tahu ilmu mereka ini harus diikat dengan buku, dengan catatan. Masya Allah. Nah, yuk para remaja, Gen Z, mungkin ibu-ibu juga semua ya, para perempuan muslimah, mari kita kembali membaca ya, buku ya Ustazah. Menggiatkan diri kita membaca buku, karena ternyata dengan membaca buku ini pemikiran kita akan menjadi semakin cerdas. Iya, oke, baik, terima kasih Ustazah ya untuk kisah perempuan solihahnya ya Ustazah yang sudah Ustazah sampaikan. Nanti kita bakal masuk ke sesi tanya jawab ya Ustazah, tapi di segmen selanjutnya. Jadi kita break dulu, tetap di Lentera Kolbu, Sisihkan Hati, Inspirasi Diri. Ya pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun kalian berada, tentunya jumpa lagi dalam acara Lentera Kolbu, Sisihkan Hati, Inspirasi Diri. Tentunya di segmen ketiga ini seperti biasa kita bakalan bertanya-tanya nih sama Ustazah tentang tema kita pada hari ini ya Ustazah. Ada yang bertanya nih Ustazah, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh wanita muslimah saat ini dalam berusaha menjadi wanita soleha dan bagaimana cara mengatasinya Ustazah? Baik, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa, ini lengkap ini. Iya, ya. Lengkap sekali. Apa saja lalu bagaimana, ini 2 pertanyaan. Iya. Ya. Jadi kalau kita melihat tantangannya memang luar biasa hari ini ya. Kenapa? Karena pertama kita memang hidup dalam kondisi yang mungkin agak berbeda dengan kisah-kisah tadi gitu ya. Kalau kisah-kisah tadi mereka itu memang hidup di dalam nuansa yang penuh dengan keislaman ya. Jadi nuansanya itu memang nuansa keislaman, betul gitu. Pemerintahnya juga menerapkan hukum Islam, apalagi masanya Ibunda Aisyah gitu ya, Fatimah, itu yang memimpin negaranya itu langsung Rasulullah kayak gitu ya. Lalu kemudian setelah khalifah-khalifah setelahnya juga mereka masih menerapkan hukum Islam ya. Tentu saja istilahnya itu nuansa keislaman itu benar-benar berasa. Jadi perjuangan untuk menjadi wanita muslimah itu ya memang butuh perjuangan, tapi ada dukungan secara sistemik kayak gitu ya. Nah, tapi kalau hari ini permasalahannya ya, kita ini benar-benar sedang digempur dengan kehidupan yang
tidak islami lah bisa Iya, dikatakan bisa begitu dikatakan. ya. Nah, pergaulan bebas itu ada di mana-mana ya, narkoba begitu ya. Kemudian judi online ya. Yang cukup mengerikan dan Iya, meresahkan benar-benar ini. sekali, Kenapa Ustazah. meresahkan? Sampai anak-anak kecil juga terbawa kayak gitu Mm-mm. ya. Dari HP-nya games itu ternyata iklannya itu judi online gitu. Diklik aja ternyata udah kemana-mana begitu ya. Nah, ternyata nuansa keislaman tuh hari ini memang nggak berasa gitu, sehingga kita sendiri yang harus memperjuangkannya ya. Nah, maka ini adalah tantangan terbesar. Tantangan terbesar itu adalah dari luar memang ya, secara sistemik ya gitu memang ada tantangan yang begitu besar, sehingga ya kita itu harus punya usaha yang lebih ya, punya usaha yang harus kuat sekali gitu untuk membuat diri kita keluar dari lingkaran itu ya, lingkaran yang tidak islami tadi ya. Nah, ibaratnya kalau kita berteman sama orang-orang solih semuanya, itu enak kita untuk jadi orang solih, ya enggak? Iya, Nah, benar mudah sekali. gitu. Kita berteman dengan orang yang semuanya sholat, itu masya Allah gitu ya. Ibaratnya kalau di hadapan Allah tuh pahala kamu tuh dikit gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman kamu semuanya sholat, kamu sholat itu biasa begitu ya. Tapi ya ini teman-teman kamu tuh nggak pada sholat gitu. Kamu sendiri yang sholat, perjuangan kamu kan lebih berat. Iya, Benar nggak? benar. Benar begitu ya. Nah, aduh teman kita tuh mungkin ketika kita mau sholat, teman-teman kita pada ngajakin, ngapain sih sholat gitu, nggak usah sholat aja gitu. Tapi kita punya niat yang kuat, punya keimanan yang tinggi kepada Allah ya, ketaatan yang begitu besar kepada Allah. Ya meskipun mereka nggak sholat, aduh ini cobaan, ini ujian, ini benar-benar tantangan gitu ya. Nah, tapi kita keluar dari tantangan itu luar biasa gitu kan. Nah, hari ini untuk menjadi perempuan-perempuan yang solihah ini luar biasa sulitnya ya. Bisa dikatakan begini, banyak ibu-ibu tuh yang mengadu kepada saya itu begitu, ceritanya tuh begini. Ustazah, enak jadi mereka, suami mereka juga orang yang solih ustazah gitu ya. Iya, Kita iya, tuh iya. kalau mau sabar pun enak. Kalau ditanya sama suami kita itu apa sih yang kamu sukain, apa yang nggak kamu sukain gitu kan. Lalu kemudian dia bilang saya sukanya begini, saya sukanya nggak sukanya begini, dia itu dukung gitu kan. Dia mau kita cantik, dia kasih duit gitu. Oh, iya, iya. Lah suami kita gitu kan gitu. Kita harus banting tulang segala macam, dia malah berbuat yang nggak baik begitu gitu kan. Nah, artinya ini memang ada tantangan yang begitu besar bagi para muslimah hari ini dari luar ya. Tantangan itu dari luar yang memang arusnya itu begitu kencang, arus liberalisasi atau hidup dalam gaya hidup bebas itu hari ini memang begitulah, atau gaya hidup kapitalisme gitu ya, di mana kapitalisme itu kan ujung-ujungnya duit, pengennya itu duit gitu ya, Iya, benar. ukuran standarnya itu duit gitu ya. Akhirnya apa? Perempuan pun diukur solihah nggak solihah itu ntar belakangan. Belakangan, iya. Yang penting dia bisa menghasilkan duit. Nah, ya ini ketika kita hidup dalam kondisi begini gitu ya, itu memang ini adalah tantangan yang luar biasa. Di sisi lain ada lagi penyebabnya secara internal ya. Secara internal hari ini karena mungkin sudah sekian lama Islam itu tidak bercokol di dalam diri kita ya. Akhirnya kita itu lebih mudah goyahnya gitu ya. Tantangan atau adanya godaan-godaan itu membuat kita itu mudah sekali rapuh gitu ya. Keimanan kita hari ini itu ya bisa dikatakan tidak sehebat orang-orang yang dulu gitu ya. Iya, naik Para turun ya, muslimah Ustazah. dulu naik turun. Padahal sebenarnya kita tahu ya, iman itu naik turun. Naik itu dengan taat, turun itu dengan maksiat. Nah, jadi kalau pas turun langsung introspeksi, ya Allah, ada maksiat apa yang saya perbuat gitu. Kenapa saya malas sholat? Kenapa saya malas ibadah? Kenapa saya melalaikan perintahmu ya Allah? Ada maksiat apa yang saya lakukan gitu. Nah, kalau naik, berarti saya ini lagi taat. Ya Allah, tolong saya untuk jaga ketaatan ini. Nah, begitu sebenarnya kita tahu ya. Nah, jadi faktornya eksternal, internal, dua-duanya ini menjadi faktor utama yang membuat kita itu bisa menjadi wanita solihah ataukah tidak gitu ya. Nah, untuk mengupayakan ya menghadapi dua tantangan ini gitu ya, kita tahu yang pertama itu ketika menghadapi eksternal tadi ya, gaya hidup yang memang sudah sedemikian diaruskan kepada kita hari ini ya, bahkan kita mau menolaknya kayak anak ya, misalnya kita udah ajarin di rumah, kita didik mereka dengan pemahaman-pemahaman Islam, tapi kan mereka pegang gadget. Iya, benar-benar. Kemudian di mana gadget itu nggak ada yang bisa
menghentikan ya isi gadget itu apa, itu kita nggak bisa lagi menghentikannya begitu ya, nggak bisa menahan, nggak bisa menyaring. Ibu itu nggak mungkin 24 jam nungguin anaknya itu lihat nonton apa aja kamu kayak gitu kan. Nah ya artinya kita butuh dukungan dari sistem kan ya. Untuk itu maka kita harus lakukan itu terus menerus menyadarkan kepada umat ya bahwa kita ini butuh aturan Islam secara sempurna. Iya, baik. Nah, kita butuh aturan Islam secara sempurna. Kemudian yang kedua, secara internal kita tahu tadi iman tadi naik turun gitu ya. Nah, maka kita butuh apa? Butuh keimanan yang kuat, di mana iman yang kuat itu hanya bisa kita asah dengan kita banyak menimba ilmu, menguatkan iman kita, beribadah kepada Allah, menghadirkan Allah itu dalam setiap aktivitas kita. Nah, ya. Jadi sampai mau dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ya kita harus selalu ingat Allah gitu. Jangan lupakan Allah. Ketika kita mau bermaksiat, astagfirullahaladzim ya Allah, Allah selalu melihat saya. Allah melihat saya. Sehingga muncullah keimanan-keimanan itu di dalam diri kita, sehingga kita mau berbuat maksiat itu nggak jadi gitu ya. Mau melalaikan, apa istilahnya itu, mau melalaikan Allah itu langsung ingat ada Allah juga di sini gitu ya. Nah, maka kita harus banyak belajar menuntut ilmu Islam yang nggak bisa yang nggak ada akhirnya. Nah, kalau sekolah itu ada tamatnya ya. Kuliah itu setinggi-tingginya S3 ya. Nah, doktor gitu ya. Kalaupun dia mau menemukan penelitian tertentu jadi profesor begitu ya. Nah, tapi kalau belajar ilmu Islam itu sampai akhir hayat. Benar. Begitu. Oke Ustazah, terima kasih sudah dijawab ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Ustazah. Iya, baik. Bagaimana kita dapat mengajarkan nilai-nilai yang dicontohkan oleh wanita solihah kepada generasi muda? Ya, memang betul ini, maka kita perlu dakwah ya. Iya. Perlu dakwah ini, Masya Allah, ini ada program Lentera Kolbu ini saya mengapresiasi sangat dengan sangat ya. Ini adalah upaya dakwah kita ya. Insya Allah dimanapun pemirsa berada, mudah-mudahan ini menjadi amal solih untuk kita semua. Amin, ya. amin. Dan kita terus menggambarkan kepada para generasi ya, anak-anak muda ya, bahwa standar kehidupan kita ini bukan sekedar kesenangan yang bersifat duniawi ya. Dunia itu hanyalah perhiasan, ya, dunia itu hanyalah mata urur gitu ya, katakan perhiasan yang sifatnya itu menipu, hurur itu menipu ya, perhiasan yang menipu, yang kamu sekarang gitu ya merasa bahwa usiamu masih muda. Betul, Allah kasih kamu usia saat ini gitu ya, kamu memang masih muda, tapi ingat Allah itu kalau memanggil seseorang ya, Allah mau mencabut nyawa seseorang itu enggak melihat usia lagi ya. Tidak pandang umur nggak ya. pandang umur. Ada yang masih muda, ada yang umur belasan tahun gitu ya, ada yang sudah tua, bahkan ya ada yang baru mau balik begitu ya. Nah itu ternyata ya Allah sudah panggil. Jadi jangan dipikir saya masih lama ya, nanti aja kalau udah tua begitu ya, nah baru bertobatnya, enggak, baru hijrahnya enggak gitu ya. Ingatlah, setiap usia kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Setiap usia kita itu, setiap detik demi detik waktu yang kita lalui itu Allah catat semuanya, apa yang kita lakukan, dan itu nanti di akhirat Allah akan bukakan lagi gitu ya catatanmu itu gitu ya. Nah kalau ya anak-anak muda sekarang kan mungkin Gen Z itu kan semua rekam jejaknya ada di medsos begitu ya. Iya, Nah di Instagram di Instagramnya misalnya begitu ya, di TikToknya begitu ya. Nah tapi catatan itu nggak lengkap. Catatan lengkapmu itu ada nanti di Lauhul Mahfuz nanti gitu ya, yang kamu akan bisa lihat. Maka ingatlah gitu ya, pengorbanan para wanita muslimah dulu gitu ya, mereka itu berjuang agar hari ini kita bisa memetik, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang mereka ajarkan kepada kita. Ya. Oke, baik Ustazah. Dan satu lagi nih Ustazah pertanyaannya. Dalam zaman modern sekarang ini, bagaimana wanita muslimah bisa menyeimbangkan antara karir, keluarga, dan kewajiban agamanya Ustazah? Ya. Baik ya. Seorang wanita muslimah tentu saja dia harus berdaya ya. Artinya haruslah seorang yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Jadi beliau itu adalah harus orang yang betul-betul
bisa memberikan kontribusi terbaiknya untuk semua orang, baik agama, keluarganya maupun masyarakat yang ada di sekitarnya, begitu ya. Nah, tidak ada larangan bagi perempuan itu berkarir, tetapi ingat, itu pekerjaan, karir itu hukumnya mubah bagi seorang perempuan. Nah, yang utama itu adalah dia menjalankan ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, dia wajib untuk menyelesaikan urusan-urusan rumah tangganya, ketaatan kepada suaminya, kepada anak-anaknya terurus gitu ya. Jangan sampai karirnya melejit, keluarganya berantakan. Iya, iya. Anaknya narkoba, anaknya pergaulan bebas gitu ya, anaknya judi online begitu. Nah, karena apa? Karena kesibukan ibunya berkarir. Nah, maka ingat ya, ketika kita berkarir sekalipun, perempuan berkarir sekalipun, ingat bahwa ini ada kewajiban dari Allah yang akan Allah mintakan pertanggungjawabannya itu besok di akhirat. Yang lebih utama itu adalah tugas dia sebagai ibu dan pengatur rumah tangga ya. Nah, jadi jangan lupa kerja itu ya bagi perempuan itu mubah. Jangan sampai sibuk kerja, pagi-pagi udah berangkat sebelum anaknya bangun gitu ya. Pulang-pulang anaknya udah tidur lagi, ya kapan bisa bertemu dengan anak-anaknya? Kapan bisa mendidik anak-anaknya? Maka beri kesempatan kepada anak-anaknya itu untuk mendapatkan kasih sayang gitu ya. Nah, jadi pilihlah pekerjaan-pekerjaan ya yang memang tidak akan menghabiskan waktu dia untuk keluarganya ya. Perempuan boleh bekerja, boleh berkarir, tapi lihat anak-anakmu, perkembangan anakmu, jangan sampai ya kita nggak pernah tahu dengan guru wali kelasnya siapa. Oh iya. Setiap dipanggil nggak pernah datang ibunya, sampai wali kelasnya ini yang mana ibunya gitu ya. Bagaimana saya mau berkomunikasi dengan orang tuanya ya. Ternyata ibunya juga sibuk dengan karirnya. Nah, harapannya para muslimah ya, kita tidak demikian, kita tahu perkembangan anak-anak kita bisa mendampingi tumbuh kembang mereka. Baik Ustazah, terima kasih sudah menjawab 3 pertanyaan ya Ustazah dari pemirsa TVRI Bangka Belitung yang ada di rumah. Tentunya semoga bermanfaat ya dan bisa diambil pelajarannya ya Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah, dan itu menutup tema kita pada hari ini juga Ustazah. Nanti kita bakalan balik lagi tentunya di segmen terakhir. Jadi tetap di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Baik pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sudah ada di penghujung acara ya Ustazah. Tentunya Ustazah akan memberikan kesimpulan dan juga doa bersama untuk pada hari ini ya Ustazah. Silahkan Ustazah. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ini ya. Masya Allah ya, para muslimah, kita tahu bahwa ketika kita terlahir, mungkin ada yang terlahir sebagai seorang muslimah, ada yang mungkin di usia sudah dewasanya menjadi muslimah. Kita tahu bahwa sebutan muslimah atau status sebagai seorang muslimah itu belum tentu menyebabkan kita menjadi seorang muslimah solihah. Sementara muslimah solihah itu adalah dambaan kita, karena para muslimah solihah saja yang Allah janjikan untuk masuk surga ya. Di mana surga itu adalah tempat yang kita tahu kita semua sangat bercita-cita untuk masuk ke dalamnya. Kita tahu bahwa surga itu adalah tempat kembali kita yang sebenar-benarnya, yang kekal, yang bukan hanya permainan senda gurau semata ya. Karena yang di dunia ini itu hanyalah perjalanan yang sementara, tetapi akhirat itu adalah tempat yang sebaik-baiknya dan tempat yang paling kekal. Maka untuk itu mari kita sama-sama berupaya untuk menjadikan diri kita sebagai seorang hamba Allah ya, seorang muslimah yang solihah, yang taat kepada Allah, dengan terus menjadikan diri kita orang-orang yang suka menuntut ilmu, yang belajar Islam, yang mencari tahu Islam, dan jangan lupa itu terus disampaikan, didakwahkan ya, agar apa? Ketika kita dakwahkan Islam itu kepada orang lain, ini bisa jadi melekat
bagi kita gitu ya. Nah, sekarang saya ngomong, ini akan jadi pertanggungjawaban saya besok di akhirat gitu ya. Jangan sampai saya ngomong tapi saya nggak melakukan gitu ya. Nah, kalau kita mendakwahkannya itu kepada orang lain, insya Allah Allah akan mudahkan kepada kita untuk menjalankannya. Kalau kita ngajak orang sholat tahajud, insya Allah kita itu adalah orang yang nanti malu nggak sholat tahajud begitu ya. Nah, kalau kita ngajak orang itu untuk ayo pakai menutup aurat ya, maka insya Allah gitu kita tuh akan malu nanti kalau nggak menutup aurat. Nah, maka mari para muslimah, mari kita belajar bersama, banyaklah tingkatkan keimanan kita kepada Allah, naikkan terus derajat keimanan kita di hadapan Allah ya. Insya Allah nanti Allah akan mudahkan kita menjadi wanita yang solehah ya. Jangan lupa banyak belajar dari para muslimah terdahulu yang mereka sudah mengorbankan banyak hartanya, kemampuannya gitu ya, untuk membangun peradaban Islam yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Baik, mungkin itu langsung kita tutup ya, dengan doa ya. Iya, baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara wali jami'il mu'minina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa dzurriyyatina fataqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ta'jila afiatika wa sabran ala baliyatika wa khurujan minad dunya ila rahmatik. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Ustazah ya baik, atas ilmunya sama-sama. pada hari ini, dan semoga nanti kita ketemu lagi Amin, ya. Terima amin ya kasih ya Rabbil Ustazah. Alamin. Dan itu pun menutup perjumpaan kita pada hari ini di Lentera Kolbu ya. Tetap saksikan Lentera Kolbu tentunya hanya di TVRI Bangka Belitung. Saya Dinda Lutfi dan Ustazah Novita pamit Saya. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.